Polres Malang menangkap perampok lansia. Terpergok pencuri motor di Masa. Sebelas kali beraksi, 2 residivis curanmor ditangkap. Modus beli bensin, handphone penjaga toko raib. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Abdi Azwar Sahi selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aparat kepolisian. Polres Malang menangkap pelaku perampokan dengan senjata tajam di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku sempat membawa kabur mobil dan melukai leher korban saat beraksi. Seorang pemuda berinisial Dav, 22 tahun asal Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ditangkap Satreskrim Polres Malang setelah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang lansia berusia 62 tahun di Desa Sumber Pucung. Tersangka yang merupakan tetangga nekat merampas mobil korban demi menutupi lilitan hutang ratusan juta. Menurut Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, aksi kejahatan terjadi saat tersangka masuk ke rumah korban pada malam hari. Ketika korban terbangun, tersangka mengancam dengan pisau, menutup mulut korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain, serta mengikat kaki korban menggunakan selimut. Korban juga mengalami luka di bagian leher saat dipaksa menyerahkan kunci mobil Honda Jazz miliknya. Setelah berhasil membawa kabur mobil, tersangka menyembunyikan kendaraan di wilayah Jabung. Petugas Satreskrim Polres menangkap tersangka di salah satu kamar kos pada 1 Juli 2026 saat sedang berpesta minuman keras bersama kekasihnya. Jadi alasan apanya diketahui bahwa tersangka ini terlilit hutang karena gaya hidupnya antara lain berupa karaoke dan minuman keras sehingga memiliki hutang di bank dengan jumlah ratusan juta rupiah. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nekat mencuri motor di siang bolong, pria asal Garut, Jawa Barat babak belur dan dilucuti pakaiannya. Aparat kepolisian kesulitan mengamankan pelaku karena massa yang geram terus menghakimi pelaku. Warga Kampung Pasir Sari, Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, murka setelah 2 pelaku pencuri motor beraksi di siang bolong pada Selasa 7 Juli 2026. Mereka mengamuk dan menghakimi pelaku yang berhasil ditangkap di sekitar Pantai Karang Paranje. Tak puas menghujani dengan boga mentah, warga kemudian menelanjangi salah satu pelaku. Petugas mengalami kesulitan mengamankan pelaku karena masyarakat yang terus menarik pelaku. Menurut petugas, pelaku berjumlah 2 orang, diantaranya berinisial E dan G. Pelaku G melarikan diri saat masyarakat memergoki aksinya, sementara pelaku tertangkap. Untuk kejadian di Cibalong adalah kejadian curanmor roda 2. Bisa dijelaskan Pak kronologisnya? Jadi ada 2 pelaku curanmor, saudara E dan saudara G. Ketika saudara G dan E ini melakukan aksinya di wilayah Pantai Karang Paranje, Kecamatan Cibalong, dengan cara menjebol kunci sepeda motor Honda Beat milik korban, menggunakan kunci letter T. Kemudian ketika berusaha dihidupkan, akan tetapi motor ini tidak hidup atau mati. Petugas mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Cibalong guna menjalani pemeriksaan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, unit Jatandra Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curiannya dengan sistem cash on delivery atau COD di tempat parkir minimarket Bilangan, Jakarta Barat.
Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa yang beraksi lebih dari 11 kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di wilayah Tangerang. Salah satu aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat berhasil mencuri 1 unit sepeda motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Petugas unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota kemudian menangkap pelaku dengan menyamar sebagai pembeli melalui sistem COD di sosial media. Pelaku ditangkap berikut 2 unit sepeda motor hasil curian di daerah Benda dan Cipondoh yang dibanderol dengan harga 3 hingga 3,5 juta rupiah. Petugas menyita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum dijual dan kunci T saat menggeledah kamar kontrakan pelaku. Kanit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengatakan 2 pelaku adalah residivis yang baru keluar pada bulan Juni 2026 lalu. Dan dari pemeriksaan sementara telah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pengungkapan kasus curanmor dan mengamankan 2 orang pelaku. Dari keterangan 2 orang pelaku ini, untuk sementara baru 11 TKP yang baru kita identifikasi. Pada saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa 2 unit sepeda motor dan motor tersebut merupakan hasil atau asal pencurian di wilayah Benda, Kota Tangerang dan Cipondoh, Kota Tangerang. Dapat kami jelaskan bahwa pelaku yang kami tangkap 2 orang, masing-masing berinisial AC dan SR. Sedangkan temannya berinisial SR masih dalam pengejaran kami. Untuk saat ini pelaku diproses dan dilakukan penahanan di Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku merupakan residivis, keluar dari lapas pada tahun 2024 dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku merusak kunci kotak motor korban dengan menggunakan kunci T, dan kunci T tersebut sudah berhasil kami sita. Untuk penjualan motor ini mereka sistemnya COD-an. Polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial SR yang berperan sebagai joki. Kedua pelaku yang tertangkap harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian dan kini masih menjalani pemeriksaan. Keduanya dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian handphone dengan modus berpura-pura membeli bensin terekam kamera pengawas di toko kelontong di Jalan Gajah Mada, Simpang Puncak, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada 5 Juli 2026. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Aksi pencurian handphone terjadi di toko kelontong di Jalan Gajah Mada, Simpang Puncak, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Minggu pagi, 5 Juli 2026. Rekaman CCTV memperlihatkan 3 orang datang menggunakan sepeda motor. Menurut keterangan korban, salah satu pelaku mengalihkan perhatian penjaga toko dengan meminta pengisian bahan bakar. Sementara pelaku lainnya memanfaatkan situasi dan mengambil handphone yang berada di atas laci etalase. Akibat kejadian ini, handphone dan saldo digital di dalam perangkat raib. Pemilik toko mengklaim mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Mutiara Ainah Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu lintas provinsi. 2 orang kurir ditangkap setelah menyembunyikan sabu di dalam speaker mobil yang telah dimodifikasi. Barang haram ini akan dikirim dari Aceh menuju Jambi. Matikan.
Inilah video amatir milik petugas saat melakukan penangkapan terhadap dua tersangka yang diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Keduanya adalah ZFH, warga Aceh Timur, dan HND, warga Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada akhir Juni lalu. Keduanya ditangkap saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petugas menghentikan mobil Honda City yang dikendarai kedua tersangka setelah menerima informasi adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pribadi. Saat penggeledahan, petugas sempat kesulitan menemukan barang bukti. Namun setelah memeriksa bagian belakang mobil, petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker yang telah dimodifikasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, Rabu sore mengatakan modus penyelundupan ini terbilang baru. Sabu dikamuflase di dalam speaker dan dikemas menggunakan plastik hitam, berbeda dengan modus sebelumnya yang umumnya menggunakan bungkus teh Cina. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Provinsi Aceh dan akan dikirim ke Provinsi Jambi. Keduanya mengaku sudah 2 kali menjadi kurir. Pengiriman pertama berhasil dengan upah 40 juta rupiah, sedangkan pengiriman kedua dijanjikan upah 50 juta rupiah. Kedua tersangka mengaku menerima perintah dari seorang berinisial IS yang saat ini masih dalam pengejaran. Sabu sebanyak 25 kg. Jadi 2 orang tersangka yang kami amankan, barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara. Itu hasil pengungkapan kami. Hasil keterangan dari tersangka, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah dari Aceh menuju ke Palembang, ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi. Petugas masih mendalami jaringan serta asal-usul kemasan baru yang digunakan untuk menyelundupkan sabu tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu sebanyak 28 kg sabu, 3,3 kg ganja, 17.000 butir ekstasi, serta 44 buah cartridge berisi cairan narkotika dan barang bukti narkotika lainnya senilai miliaran rupiah dimusnahkan oleh aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Barang bukti tersebut didapat dari 7 penangkapan kasus berbeda dengan melibatkan 15 orang tersangka jaringan Aceh, Sumatera, dan Jakarta. Beragam jenis narkotika berhasil diamankan aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat selama periode bulan Juni 2026. Dari 7 kasus yang berhasil diungkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 28 kg sabu, 3,3 kg ganja, 17.000 butir ekstasi, serta 44 buah cartridge berisi cairan narkotika, serta barang bukti narkotika lainnya senilai miliaran rupiah. Tak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi turut menangkap 15 orang tersangka jaringan peredaran narkotika Aceh, Sumatera, dan Jakarta di sejumlah wilayah berbeda. Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan barang bukti tersebut ke dalam mesin insenerator untuk langsung dibakar. Dari total barang bukti narkoba yang dimusnahkan, Polres Metro Jakarta Pusat mengklaim berhasil menyelamatkan kurang lebih 620.000 jiwa generasi muda dari bahaya narkoba. Sebanyak 28,3 kg. Ganja sebanyak 3,3 kg. Ekstasi 17.057 butir. Tembakau sinte 15,32 gram. Etomidate sebanyak 1.044 buah cartridge. Obat berbahaya sebanyak 7.972 butir. Dan ketamin sebanyak 0,889 gram. Para tersangka ini kami jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Seluruh tersangka itu pun dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan terkait lainnya dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming.
Dalam operasi gabungan, petugas mengamankan puluhan terduga pelaku termasuk 7 warga negara asing. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Juni, petugas mengamankan 7 warga negara asing terdiri dari 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam serta 31 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan CBD Polonia. Hasil pengembangan mengerahkan petugas ke sejumlah lokasi termasuk kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Eleven. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita ratusan perangkat elektronik di antaranya telepon seluler, komputer, laptop, keyboard, paspor, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di berbagai platform media sosial untuk menipu korban di luar negeri, dengan target utama pria berkewarganegaraan Jepang. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan ilegal. Ketujuh warga negara asing akan dideportasi dan diusulkan masuk daftar cekal selama 10 tahun. Sementara penyidikan terhadap jaringan ini masih terus dikembangkan bersama Polda Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Pemirsa, aksi penyerangan brutal sekelompok remaja terekam kamera CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda mengalami luka robek di punggungnya usai ditebas dengan pisau dapur berukuran besar. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat sejumlah remaja menyerang seorang pemuda di Jalan Majini Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku secara babi buta menyerang korban menggunakan sebilah pisau dapur berukuran besar. Korban mengalami luka robek di bagian punggung akibat tebasan salah satu pelaku. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah warung kopi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk rekaman CCTV, tim Resmo Polsek Panakukang bergerak cepat untuk membekuk pelaku utama berinisial AF di rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Petugas mengamankan sebilah pisau dapur berukuran besar dan 1 buah anak panah atau busur sebagai barang bukti. Pelaku AF mengaku nekat menebas korban lantaran dipicu dendam lama, karena korban sebelumnya pernah membusur salah satu anggota keluarganya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uwi Jumugni mengatakan, tim Resmo Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan terkait pelaku lainnya. Lapangan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Majini, Kecamatan Panakukang. Pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara di atas 7 tahun. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian sektor Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 polisi gadungan usai memeras korbannya senilai belasan juta rupiah dengan modus penggerebekan narkoba. Untuk memuluskan aksinya, keduanya membekali diri dengan 2 pucuk airgun, borgol besi, hingga tanda pengenal menyerupai atribut kepolisian. Sini, cepat. Mana? Pelaku berinisial Mas dan HR ditangkap tim opsional Polsek Jati Uwung saat tertidur di tempat persembunyian mereka di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari. Petugas mengamankan 2 pucuk airgun yang juga seragam dan tanda pengenal menyerupai anggota kepolisian, borgol besi, borgol kabel tis, dan juga 1 unit sepeda motor milik korban. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan warga yang diperas pelaku dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan melakukan penggerebekan di kontrakan korban. Saiful Ramadan, korban, mengatakan modus pelaku menuduh korban terlibat peredaran obat terlarang dan meminta uang tebusan. Tiba-tiba ada segerombolan 3 orang datang.
ngakunya polisi dari 3 Raksa. Setelah itu dia gerebek lah, sangkanya pakai narkoba apa ini. Lah dia terus saya dibawa lah, sedangkan di kontrakan itu posisi ada 3 orang, yang dibawa kenapa 2 orang. Saya sempat berontak di situ, kenapa yang satunya nggak dibawa, yang satunya dilindungi, dilepas sama dia. Terus saya langsung dibawa muter sama dia, dipintain duit 15 juta. Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan modus pelaku sebagai polisi dengan melakukan penggerbekan terhadap korban untuk kemudian dimintai sejumlah uang sebagai tebusannya. Dia digosor oleh 4 orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Jatiuwung. Jadi mereka ada yang mengaku sebagai kanit, sebagai anggota. Kemudian menuduhkan kepada korban memiliki obat-obatan terlarang. Di situ korban diborgol, kemudian korban dimintai sejumlah uang, namun karena korban tidak memiliki uang, jadi pada saat itu yang diambil oleh para pelaku adalah 1 buah unit sepeda motor dengan STNK dan BPKB. Alasannya adalah untuk diamankan sebagai barang bukti. Petugas masih memburu 2 pelaku lainnya berinisial HS dan R. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian tanpa dilengkapi identitas dan surat tugas yang sah. Dari Tangerang, Banten, Jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang dikemas menggunakan kotak kado mainan di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas mengamankan 3 orang tersangka bersama barang bukti 14 paket sabu siap edar. Ya udah jujur aja, oke. Inilah detik-detik petugas unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya saat menangkap 3 orang pengedar sabu di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penangkapan bermula dari penangkapan salah satu pelaku berinisial F yang membawa paket sabu saat digeledah. Petugas kemudian menemukan paket sabu lainnya yang disimpan pelaku di rumah yang berada tidak jauh dari lokasi dan menangkap 2 orang pelaku lainnya berinisial R dan A. Menurut Panit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Agus Salim, modus para tersangka dengan cara menyamarkan paket sabu dalam kotak kado mainan guna menghindari kecurigaan saat proses pengiriman maupun pendistribusian. Kami, Unit 5 Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 tersangka dengan inisial F, R, dan A di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 90,80 gram. Petugas menyita barang bukti sebanyak 14 paket sabu siap edar dengan total berat bruto sebesar 90,80 gram dalam kemasan paket dengan kode tertentu, 4 telepon genggam, 1 unit timbangan digital, serta bungkus paket kado mainan. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang bandar besar narkotika jenis baru berupa cairan sintetis semprot senilai 1 miliar rupiah. Petugas menyita barang bukti puluhan botol liquid berukuran besar dan kecil serta bungkusan bibit narkotika sintetis siap racik dengan berat total 280 gram. Inilah rekaman kamera CCTV di kantor jasa pengiriman paket di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak terduga pelaku utama sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis cairan sintetis yang ditujukan ke wilayah hukum Kabupaten Serang, Banten. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang yang mengetahuinya kemudian menangkap tersangka berinisial NS, 31 tahun, di dalam kamar kosnya di kawasan Bogor tanpa adanya perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan bandar sekaligus jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis spray lintas provinsi. Modus operandi penjualannya dilakukan melalui media sosial atau online.
Polisi menyita 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan semprot narkotika sintetis siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan 28 bungkus bibit narkotika sintetis dengan berat bruto 280 gram. Pelaku menjual satu botol kecil cairan spray seharga Rp1.500.000. Sedangkan untuk botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3 juta. Untuk satu bungkus bibit utama sintetis dijual seharga Rp20 juta. Total nilai bibit yang dijual senilai Rp1 miliar. Kami telah mengamankan saudara berinisial NS. Setelah kami melakukan penggeledahan di dalam kosan tersebut, kami mendapatkan beberapa puluh botol cairan yang berisikan narkotika jenis sintetis dengan bungkus bibit narkotika jenis sintetis dengan berat sekitar 280 gram. Setelah dihitung, botol berukuran kecil sebanyak 80 buah, yang berukuran besar sebanyak 81 buah. Dia sebagai pengepul sekaligus pengiriman, dia mengirimkan melalui ekspedisi. Ekspedisi itu dikirim gimana pemesanan sampai ke seluruh provinsi di Indonesia. Tergantung pemesanannya dari si pembeli. Kini pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Serang. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari 2 jam, 2 terduga pencuri sepeda motor ditangkap petugas Reskrim Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur di SPBU Jalan Haji Naman. Kedua terduga pelaku berikut barang bukti dilimpahkan ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur untuk diproses hukum. Dua terduga pencuri sepeda motor ditangkap petugas di SPBU Jalan Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur. Keduanya ditangkap petugas Reskrim Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur dari tindak lanjut laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motornya. Keduanya berhasil ditangkap dari deteksi sinyal GPS sepeda motor korban yang dibawa lari kedua terduga pelaku. Kapolsek Durensawit Kompol Sutikno mengatakan, tim opsional Polsek Durensawit tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, keduanya berhasil ditangkap dari titik lokasi GPS motor yang dicuri. Saat ditangkap, kedua terduga pelaku sedang menunggu rekannya untuk menawarkan menjual motor curiannya. Tadi malam menjelang pagi ketika kami selesai melaksanakan kegiatan stasioner antisipasi tawuran, kami mendapatkan informasi adanya warga yang kehilangan sepeda motornya, sebuah Yamaha Aerox. Nah, kemudian setelah melapor kepada kami terjunkan tim reskrim dari Polsek Durensawit untuk melakukan penyelidikan. Sehingga pada saat rekan-rekan melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku itu terdapat GPS, sehingga kami telusuri dan mendapatkan titik yang menunjukkan bahwa GPS berada di sana. Akhirnya kami meluncur ke Jalan Haji Naman, perbatasan Kota Jakarta Timur dan Bekasi, dan alhamdulillah sepeda motor yang diambil oleh pelaku tersebut bisa kami dapatkan. Berikut kami amankan 2 orang pelakunya. Kasus pencurian sepeda motor ini dilimpahkan ke Kepolisian Sektor Jatinegara, Jakarta Timur, karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diamankan oleh aparat kepolisian setelah diduga menguasai sabu sekitar 3 kg.
Barang bukti ini ditemukan di dalam mobil Honda Brio yang terparkir tanpa pengemudi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada hari Senin malam 6 Juli 2026. Aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Kolaka mengamankan seorang pria berinisial APS, 39 tahun, warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pria ini diamankan karena diduga menguasai sabu sekitar 3 kg yang ditemukan petugas dari dalam mobil yang terparkir tanpa pengemudi di dekat lampu merah Jalan Pahlawan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Senin malam 6 Juli 2026. Penemuan ini bermula dari informasi warga yang melaporkan adanya satu unit mobil Honda Brio yang terparkir tanpa pengemudi di lokasi. Disaksikan pemerintah setempat, petugas kemudian mengamankan penggeledahan isi mobil dan menemukan 2 kantong plastik hitam yang berisi 54 saset plastik lip ukuran besar berisi kristal bening yang diduga barang haram tersebut. Saat ini kasus dalam penanganan Satres Narkoba Polres Kolaka. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral warga Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan menyegel warung kelontong yang kedapatan menjual obat keras tramadol. Usai viral, aparat kepolisian kemudian memasang garis polisi. Warung kelontong yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa menjual obat keras jenis tramadol. Warga yang mengatasnamakan Badan Perwakilan Netizen pun langsung melakukan penyegelan. Video transaksi jual beli tramadol dan penyegelan ini viral di media sosial. Aparat kepolisian Polsek Jagakarsa kemudian melakukan penyegelan dengan memasang garis polisi. Kapolsek Jagakarsa mengatakan pihaknya sedang melakukan upaya penangkapan penjualan obat keras tanpa izin edar ini. Betul, dari warga sudah menyegel toko obat yang dijual bebas tanpa izin. Kemudian kita upaya-upaya untuk menangkap orang yang menjual bebas tanpa izin tersebut. Maraknya penjualan obat tramadol di kawasan Jagakarsa memang membuat warga Badan Perwakilan Netizen geram. Mereka melakukan penindakan sendiri dan memviralkan tindakan mereka di media sosial. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang supir dump truck meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di kawasan PT Obsidian Stainless Steel. Informasinya sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan kerja menimpa Sahrul, sopir dump truck berusia 24 tahun saat berada di kawasan penampungan Orejeti PMS, PT Obsidian Stainless Steel Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa malam, 7 Juli 2026. Menurut keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat korban akan membawa dump truck untuk melakukan penimbangan kosong. Saat kendaraan dijalankan, bak mobil diduga masih dalam posisi terangkat sehingga tersangkut di palang portal besi. Palang ini kemudian terjatuh dan menimpa bagian kepala mobil, mengakibatkan korban terjepit di dalam kursi sopir. Korban dibawa ke Puskesmas Lausu dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk mendapatkan penanganan medis. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Hasil pemeriksaan visum luar menunjukkan korban mengalami luka pada bagian kepala, pendarahan di kedua telinga dan hidung, serta patah tulang belakang dan paha kiri. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Api berkobar hebat dari pabrik pengolahan plastik yang terletak di Jalan Raya Kalibaru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis 9 Juli 2026 dini hari. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api mudah membesar, hingga merobohkan hampir seluruh bangunan pabrik yang dekat dengan permukiman warga ini. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja panik dan berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri, lantaran terdengar beberapa kali letupan kecil. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi,
dan api berhasil dipadamkan petugas selama hampir 4 jam. Petugas damkar mengatakan penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara. Ya, baik, saya menerima laporan dari kepala dusun di sini bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah Kampung Kalibaru, Desa Kalibaru, dan kami meluncur. Kalau untuk objek yang terbakar itu apa? Objek yang terbakar ini adalah sejenis plastik. Ya, ini jenis plastik. Pabrik? Ya, ada produksi juga. Selain pabrik plastik, ada peramatan nggak? Sementara yang saya ketahui belum ada peramatan, cuma satu. Kalau untuk penyebabnya apa? Nah, ini belum diketahui ya, karena memang ketika kami datang api sudah membesar. Ya. Kalau menurut keterangan saksi, titik api awalnya di mana? Nah, ini belum juga diketahui karena kami belum mengetahui dan belum bisa berbicara dengan orang pabrik. Ada berapa unit yang digunakan? Kita mengerahkan 13 unit termasuk dari Koramil Trupnaga 1 unit. Berapa ton? Kalau sekitar 35 orang. Ada kendala nggak? Kendala alhamdulillah tidak ada karena memang kebetulan di samping di belakang pabrik ini ada sungai Cisadane yang airnya terus mengalir. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran kini ditangani Polsek Paku Haji. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Denny Kurniawan, 19 tahun. Korban tenggelam di Waduk Saguling, Desa Cangkorah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada hari ketiga operasi pencarian. Korban ditemukan pada Senin sore dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Proses pencarian dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari penyelaman, penyisiran menggunakan perahu karet dan kayak, penyisiran menggunakan jangkar di sekitar lokasi kejadian, hingga pemantauan udara menggunakan drone serta penyisiran melalui jalur darat. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup. Jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Info TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 9 nelayan KM Karisma yang mengalami kondisi darurat di perairan Pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden berawal saat KM Karisma yang tengah kembali dari melaut mengalami kehabisan bahan bakar. Saat menggunakan bahan bakar cadangan dari Jerigen, mesin kapal justru mengalami kerusakan karena bahan bakar telah tercampur air, sehingga kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran. Setelah berbagai upaya perbaikan mandiri tidak membuahkan hasil, awak kapal meminta bantuan kepada kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan KN Sarkarna beserta personel dan peralatan pendukung untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Pada Selasa dini hari, tim SAR berhasil menemukan KM Karisma dalam kondisi terombang-ambing di lokasi kejadian. Demi menjamin keselamatan seluruh awak kapal, petugas melakukan penarikan atau towing menuju dermaga PTS Pelabuhan Pangkal Balam. Operasi berlangsung aman berkat sinergi kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang, ABK KN Sarkarna, serta personel Polairut. 9 nelayan termasuk seorang anak berusia 10 tahun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri motor di siang bolong, pria asal Garut, Jawa Barat babak belur dan dilucuti pakaiannya. Aparat kepolisian kesulitan mengamankan pelaku karena massa yang geram terus menghakimi pelaku. Warga Kampung Pasir Sari, Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, murka setelah 2 pelaku pencuri motor beraksi di siang bolong pada Selasa 7 Juli 2026. Mereka mengamuk dan menghakimi pelaku yang berhasil ditangkap di sekitar Pantai Karang Paranje. Tak puas menghujani dengan boga mentah, warga kemudian menelanjangi salah satu pelaku. Petugas mengalami kesulitan mengamankan pelaku karena masyarakat yang terus menarik pelaku. Menurut petugas, pelaku berjumlah 2 orang, diantaranya berinisial E dan G. Pelaku G melarikan diri saat masyarakat memergoki aksinya, sementara pelaku tertangkap.
pelaku kejadian di Cibalong adalah kejadian Curanmor Roda 2. Bisa dijelaskan Pak kronologisnya? Jadi ada dua pelaku Curanmor, saudara E dan saudara G. Ketika saudara G dan E ini melakukan aksinya di wilayah pantai Karangparanje, Kecamatan Cibalong, dengan cara menjebol kunci sepeda motor Honda Beat milik korban menggunakan kunci letter T. Kemudian ketika berusaha dihidupkan, akan tetapi motor ini tidak hidup atau mati. Petugas mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Cibalong guna menjalani pemeriksaan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus dua pelaku pencurian sepeda motor saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curiannya dengan sistem cash on delivery atau COD di tempat parkir minimarket Bilangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa yang beraksi lebih dari 11 kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di wilayah Tangerang. Salah satu aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat berhasil mencuri 1 unit sepeda motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Petugas unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota kemudian menangkap pelaku dengan menyamar sebagai pembeli melalui sistem COD di sosial media. Pelaku ditangkap berikut 2 unit sepeda motor hasil curian di daerah Benda dan Cipondoh yang dibanderol dengan harga 3 hingga 3,5 juta rupiah. Petugas menyita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum dijual dan kunci T saat menggeledah kamar kontrakan pelaku. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengatakan 2 pelaku adalah residivis yang baru keluar pada bulan Juni 2026 lalu. Dan dari pemeriksaan sementara telah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pengungkapan kasus curanmor dan mengamankan 2 orang pelaku. Dari keterangan 2 orang pelaku ini, untuk sementara baru 11 TKP yang baru kita identifikasi. Pada saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa 2 unit sepeda motor dan motor tersebut merupakan hasil atau asal pencurian di wilayah Benda, Kota Tangerang dan Cipondoh, Kota Tangerang. Dapat kami jelaskan bahwa pelaku yang kami tangkap 2 orang, masing-masing berinisial AC dan SR. Sedangkan temannya berinisial SR masih dalam pengejaran kami. Untuk saat ini pelaku diproses dan dilakukan penahanan di Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku merupakan residivis, keluar dari lapas pada tahun 2024. Dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku merusak kunci kotak motor korban dengan menggunakan kunci T, dan kunci T tersebut sudah berhasil kami sita. Untuk penjualan motor ini mereka sistemnya COD-an. Polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial SR yang berperan sebagai joki. Kedua pelaku yang tertangkap harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian dan kini masih menjalani pemeriksaan. Keduanya dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian handphone dengan modus berpura-pura membeli bensin terekam kamera pengawas di toko kelontong di Jalan Gajah Mada, Simpang Puncak, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada 5 Juli 2026. Akibat kejadian ini pemilik toko mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Aksi pencurian handphone terjadi di toko kelontong di Jalan Gajah Mada, Simpang Puncak, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Minggu pagi, 5 Juli 2026. Rekaman CCTV memperlihatkan 3 orang datang menggunakan sepeda motor.
Menurut keterangan korban, salah satu pelaku mengalihkan perhatian penjaga toko dengan meminta pengisian bahan bakar. Sementara pelaku lainnya memanfaatkan situasi dan mengambil handphone yang berada di atas laci etalase. Akibat kejadian ini, handphone dan saldo digital di dalam perangkat raib. Pemilik toko mengklaim mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Mutiara Ainah Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Malang menangkap pelaku perampokan dengan senjata tajam di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku sempat membawa kabur mobil dan melukai leher korban saat beraksi. Seorang pemuda berinisial Dav, 22 tahun asal Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ditangkap Satreskrim Polres Malang setelah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang lansia berusia 62 tahun di Desa Sumber Pucung. Tersangka yang merupakan tetangga nekat merampas mobil korban demi menutupi lilitan hutang ratusan juta. Menurut Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, aksi kejahatan terjadi saat tersangka masuk ke rumah korban pada malam hari. Ketika korban terbangun, tersangka mengancam dengan pisau, menutup mulut korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain, serta mengikat kaki korban menggunakan selimut. Korban juga mengalami luka di bagian leher saat dipaksa menyerahkan kunci mobil Honda Jazz miliknya. Setelah berhasil membawa kabur mobil, tersangka menyembunyikan kendaraan di wilayah Jabung. Petugas Satreskrim Polres menangkap tersangka di salah satu kamar kos pada 1 Juli 2026 saat sedang berpesta minuman keras bersama kekasihnya. Jadi alasan yang diketahui bahwa tersangka ini terlilit hutang karena gaya hidupnya antara lain berupa karaoke dan minuman keras sehingga memiliki hutang di bank dengan jumlah ratusan juta rupiah. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lansia merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran tindak kejahatan termasuk perampokan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kepedulian lingkungan sangat diperlukan. Berikut beberapa tips aman menghadapi perampok bagi lansia. Pertama, pastikan pintu dan jendela rumah selalu terkunci, terutama pada malam hari atau saat beristirahat. Kedua, jangan mudah membuka pintu bagi orang yang tidak dikenal. Ketiga, simpan uang, kunci kendaraan, dan barang berharga di tempat yang aman. Keempat, jika tinggal sendiri, jalin komunikasi dengan keluarga atau tetangga agar kondisi rumah tetap terpantau. Kelima, jika menghadapi pelaku, utamakan keselamatan diri dan segera minta pertolongan. Demikian tips aman bagi lansia untuk mencegah perampokan, kewaspadaan, dukungan keluarga, dan kepedulian lingkungan dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban kejahatan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.